Shalom, selamat pagi. Happy Sunday Church, Happy Sunday GBS Kalvari Sukabumi. Boleh kasih tepuk tangan semuanya. Paling meriah ya, tapi tidak paling pagi semuanya. Puji nama Tuhan, kita berada di hampir penghujung Januari 2022. Dan satu bulan ini, siapa yang boleh merasakan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah kurang sedikit pun, semenit pun, sedetik pun. Boleh lambaikan tangan? Yes, puji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan terus dan terus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada pagi hari ini, bukan hanya di hari-hari yang lalu, bahkan sepanjang hari-hari kita ke depan, hari-hari kita esoknya lagi, bahkan ini kita boleh menutup mata. Puji nama Tuhan, saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita mau awali ibadah kita pada pagi hari yang luar biasa ini dengan doa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Thank you Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berkurang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kuasa-Mu yang boleh nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas setiap langkah-langkah yang Kau boleh tuntun Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih bahkan untuk hari ini Tuhan. Engkau boleh temani kami Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, untuk menyaksikan Tuhan kedahsyatan-Mu, keheranan-Mu Tuhan, bahkan kebesaran-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk lebih dan lebih lagi Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang setia, menjadi anak-anak-Mu yang menyukakan hati-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang terus menjadi saksi-Mu Tuhan, dan membawa Tuhan banyak jiwa, banyak orang untuk datang melekat dan menjadi pengikut-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cuaca pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk bahkan sepanjang hari yang akan kami lalui Tuhan, bahkan hari-hari esok yang akan kami jalan Tuhan. Thank you Jesus, karena Engkau Allah yang sungguh teramat sangat baik Tuhan. Engkau Allah yang sangat indah, nama-Mu layak boleh kami puji Tuhan. Jika kami boleh menyatakan cinta kami Tuhan, terus dan terus di dalam sepanjang kehidupan kami. Thank you Jesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Yes, kalau Jesus Tuhan. Kemuliaan dan kebesarannya. Mari kita nyatakan keagungannya dan kedahsyatannya. Mari kita tidak pernah lelah untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang teramat besar, Allah yang sangat dan teramat sangat kita cinta. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
hidup kami boleh menyenangkan hatimu, boleh menyukakan hatimu. Terima kasih Tuhan. Let's say thank you. Mari kita nyatakan terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu, buat cintamu, buat penyertaanmu. Thank you Jesus. Ku mau memujimu. Mari lebih sungguh. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembah. Mari jemaat lebih sungguh. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh ku mau memujimu, ku mau memuji. Yes, amen, Jesus, kami memuji Engkau. Selalu kami mau menyembah Engkau Tuhan. Yes, Jesus. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau satu-satunya Allah yang baik kami. Tinggikan Tuhan, muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap puji muliakan namamu. Lebih dalam, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Pagi ini, hari esok bahkan selama-lamanya. Pimpin awal pertengahan pada akhir Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami orang percaya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan dalam ini. Siapa bersuka-cita pada pagi hari ini? Siapa bersemangat? Siapa yang udah pagi hari Minggu pagi-pagi? Wah, waktunya saya beribadah pada pagi hari ini. Di sini bahkan di rumah dimanapun teman-teman boleh berada, sama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling tinggi buat Tuhan kita. Kita sama-sama berdoa dengan Tuhan, menyanyikan lagu baru, pujian baru buat Tuhan ya. Kasih tepuk tangan tinggi.
katakan Yesus cinta saya dengan iman dan yakin? Amin. Dan yakin juga kalau Yesus cinta sama saudara di sebelah kanan dan kiri kita? Amin. Dan yakin juga Yesus cinta sama kita semuanya? Amin. Puji nama Tuhan. Cuma saya persilakan untuk boleh duduk dan kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Seperti bunga bakung yang di ladang, bahkan seperti burung-burung yang terbang di udara, Tuhan boleh pelihara. Demikian juga Tuhan pasti bahkan akan lebih lagi memelihara kehidupan kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya,
pada pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati untuk kebenaran firman yang daripadamu Tuhan. Untuk pastor ini Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman daripadamu Tuhan. Hikmat malifat boleh turun atas hambamu Tuhan. Perkataan kebenaran yang daripadamu saja Tuhan boleh dinyatakan Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan boleh bertambah-tambah berkat pengertian hikmat yang baru yang daripadamu Tuhan. Untuk boleh kami pakai dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang hidup kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya senang sekali ya para jemaat yang hadir di sini. Saya boleh lihat dalam keadaan sehat. Dan saya juga mau menyapa yang bergabung di live IG pagi hari ini. Semoga juga dalam lindungan Tuhan. Doa kami dari tim pengembalaan untuk yang sedang sakit saat ini, kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menjamah dan memberikan kesembuhan dengan sempurna. Puji Tuhan. Kita akan langsung saja sharing firman Tuhan, saudara. Setiap orang pasti menargetkan yang baik atau menargetkan satu pencapaian dalam hidupnya. Ya. Proses kehidupan di dalam dunia ini mulai dari ketika seseorang lahir, beranjak dewasa, lalu menjadi tua gitu. Tetapi pasti semua orang punya ada yang mau dicapai yang di dalam kehidupannya. Yang sekolah tentu ingin sekolahnya berhasil, minimal pengen lulus dalam studinya. Yang sudah masuk rumah tangga, dia pasti punya pencapaian sendiri. Yang bekerja, yang berusaha ingin tercapai, yang usahanya pengen berhasil gitu. Tetapi ada yang dalam bekerja, ada yang langsung berhasil, ada juga yang perlu proses panjang. Demikian juga yang studi. Ternyata ada juga yang berhasil menyelesaikan studinya, ada yang tidak gitu ya. Tetapi di luar semuanya itu kita percaya bahwa Tuhan sudah sediakan kemenangan buat kita. Amen. Dengan tidak melihat status kita, saudara. Entah itu kita masih muda atau sudah tua, lulus sekolah atau tidak, banyak uang atau tidak. Tetapi kemenangan yang Tuhan berikan itu jauh melebihi harta. Jadi saudara, tentu pencapaian biasanya gini ya. Kalau saya bisa sukses dalam usaha itu kemenangan. Kalau saya berhasil menjadi siswa terbaik itu adalah kemenangan, ya, gitu ya. Tetapi bukan seperti itu saja kemenangan. Kemenangan bagaimana yang seharusnya kita dapatkan? Pagi hari ini saya mau share tentang the secret of victory atau rahasia kemenangan. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Saya akan bacakan dulu sampai ayat 11. Judulnya kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, dari ayat yang tadi kita dengar atau saya bacakan, kita lihat ya, waktu itu bangsa Israel itu baru keluar dari Mesir, baru berapa bulan? Kalau nggak salah itu bulan kedua atau ketiga. Tetapi mereka waktu keluar dari Mesir tidak diperhadapkan kehidupan yang mudah. Waktu Tuhan menjadikan bahwa bangsa Israel akan dibebaskan dari Mesir, tentunya bangsa Israel mengharapkan satu pencapaian, ada kemenangan, keberhasilan dalam hidupnya. Wah, mereka berangan-angan mereka akan lepas dari perbudakan, mereka keluar dan akan kan janji Tuhan gini, "Aku akan membawa engkau memasuki tanah perjanjian yang penuh susu, madu." Gitu. Jadi yang mereka bayangkan adalah satu keberhasilan, kemenangan gitu. Tetapi ketika mereka keluar
dari Mesir. Bahkan sebelum mereka keluar pun mereka diperhadapkan berbagai kesulitan. Yang 10 tulah, saya nggak cerita 10 tulah. Tetapi waktu mereka keluar, mereka sudah diperhadapkan laut Teberau, terus mereka juga diperhadapkan kehausan di padang gurun. Itu melambangkan proses kehidupan, ya. Dan saat itu mereka diperhadapkan oleh bangsa Amalek. Bangsa Amalek ini adalah bangsa yang sudah terlatih untuk berperang, sedangkan bangsa Israel belum pernah berperang. Mereka selama di Mesir hanya menjadi budak, mengerjakan batu bata, gitu ya, mungkin yang ngerjain senjata juga kali ya, saya nggak tahu gitu. Tetapi belum pernah memasuki yang namanya peperangan, medan peperangan. Tetapi pada saat itu mereka harus menghadapi peperangan, ya. Dan ketika mereka menghadapi itu, tentu secara manusia ada rasa takut atau khawatir. Di dalam kehidupan ini mungkin kita juga menghadapi peperangan yang berbeda. Kita menghadapi proses kehidupan dan kita harus berperang. Bahkan kita harus menemui keadaan seperti bangsa Israel ini, menghadapi pertama kali peperangan. Saudara dihadapi oleh situasi yang belum pernah saudara hadapi. Dan saudara mungkin katakan, aduh aku takut, aku khawatir, aku tidak siap, apa yang harus aku lakukan? Tetapi dikatakan Musa ini kan memegang tongkat, ya. Musa ini adalah pemimpin yang dipilih oleh bangsa Israel, dipilih oleh Tuhan juga tentunya. Dan dikatakan dia memegang tongkat. Tongkat ini melambangkan otoritas Allah atau kuasa Allah. Jadi ketika bangsa Israel ini dihadapkan oleh musuh dan mereka harus berperang, mau nggak mau saudara, mereka nggak bisa lari, mereka harus menghadapinya. Sehingga pada saat kejadian itu ada di hadapan mereka, Musa hanya berserah kepada Tuhan. Dan saudara, tahukah di sini ada rahasia kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan, ya. Di dalam Ulangan 20 ayat 4 dikatakan demikian. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ya. Jadi ada rencana Tuhan, walaupun dikatakan mereka harus siap untuk menghadapi peperangan. Tetapi Tuhan katakan dialah yang berjalan menyertai kamu. Hal yang sama juga dilakukan Tuhan buat kita semua saudara. Saudara percaya itu? Tuhan menyertai kita, dikatakan. Tuhan beserta dengan kita. Hanya kita kadang ditutupi rasa tadi ya, ketakutan, kekhawatiran, sehingga kemenangan itu seolah-olah jauh dari kita. Tetapi Tuhan katakan, dialah yang berjalan menyertai kamu, menyertai kita semua untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi Tuhan itu sudah sediakan sebetulnya kemenangan untuk kita. Ya, kita tinggal meraihnya. Jadi kita tidak diam saja. Kita lihat tadi bahwa Musa mengambil satu tindakan itu pasti atas perintah Tuhan. Ya, dia menyuruh memanggil Yosua. Yosua ini termasuk orang pilihannya juga, orang pilihannya Tuhan. Dia nggak memanggil sembarang orang gitu ya. Yosua dipanggil menjadi penerus kan nanti menerusnya Musa. Pilihlah orang-orang. Jadi nggak semua ikut berperang. Tentunya anak-anak nggak ikut berperang. Yang perempuan nggak ikut berperang. Dipilih orang-orang yang kuat. Orang-orang yang terlalu tua mungkin nggak ikut berperang. Dipilih untuk melakukan maju ke medan peperangan. Tetapi Musa, Harun dan Hur dikatakan naik ke atas bukit. Mereka nggak ikut berperang. Saudara, dalam kehidupan ini tiap orang mempunyai peranan yang berbeda. Ya. Kami sebagai tim pengembalaan saat ini juga diberikan tanggung jawab untuk memperhatikan domba. Dalam hal ini kami juga mendapat satu warisan dari pendahulu-pendahulu kami, dari Bapak Hosea, dari Ibu Gembala, Ibu Slamet, Ibu Rika Slamet, yang dulu selalu setia mendoakan jemaatnya. Dan saya percaya bahwa saat ini kalau saya ada di sini, suami saya juga bisa mengembalakan di tempat ini, itu juga karena dukungan doa-doa mereka. Saudara, pemimpin rohani bertanggung jawab atas jiwa domba-dombanya, jemaatnya. Musa pun demikian, merasa bertanggung jawab karena dia yang memimpin bangsa Israel ini keluar. Dia naik ke atas bukit
Saya percaya dia nggak hanya diam saja. Kita lihat dia ngangkat tongkat, tapi kan nggak hanya ngangkat, pasti dia berseru kepada Tuhan. Ya, meminta pertolongan Tuhan. Dikatakan supaya musuh itu bisa dikalahkan. Ya, dan saat dia mengangkat tongkatnya, dikatakan apa tadi? Bangsa Israel bisa menghadapi Amalek, jadi lebih kuat gitu. Padahal tadi kita tahu bangsa Israel ini baru pertama kali mengalami peperangan, dan Amalek ini sudah terlatih dikatakan. Wah, secara manusia kita nggak bisa menghadapi, kita bisa lihat, wah lebih jago Amalek nih, ya. Tetapi otoritas Tuhan, ya, kuasa Tuhan ketika bekerja nggak ada yang mustahil buat dia, ya. Waktu Musa mengangkat tangan, dikatakan Israel ini lebih kuat. Tetapi apa yang terjadi? Kita akan baca dulu di ayat selanjutnya, ayat 12 dan 13 dari Keluaran 17. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, Musa ini bukan dewa, dia juga seorang manusia, punya kelemahan. Pemimpin rohani juga bukan dewa, bukan orang yang sempurna, mungkin punya kelemahan. Tetapi lihat di sini, ada satu kerjasama yang baik di antara mereka. Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit. Musa tidak jalan sendirian, saudara. Naik ke atas bukit juga butuh perjuangan. Tetapi Musa bertekad bahwa dikatakan Tuhan sudah berjanji menyertai mereka dan memberikan kemenangan. Mereka hanya tinggal mengerjakan bagian mereka dan taat, saudara. Ya. Jadi yang pertama, ingat bahwa Tuhan ini menyertai kita. Itu yang harus kita pahami. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dan Musa tidak tinggal diam. Dia mengangkat tongkat itu, ya, otoritas Tuhan bekerja. Dia berdiri rupanya, tapi lama-lama penat, saudara. Dalam kehidupan ini pemimpin rohani juga bisa penat, bisa lelah. Tetapi dikatakan Musa ini akhirnya duduk di atas batu, dan Harun dan Hur dan menopang kedua tangannya, satu di kiri, satu di kanan, supaya tangan Musa ini tetap terangkat. Saudara, pemimpin rohani pun butuh dukungan dari jemaatnya tentunya. Dalam hal ini kami juga bersyukur punya jemaat yang selalu juga bisa saling mendoakan dan memperhatikan juga pemimpinnya, ya. Dan Musa ini mengalami hal itu. Dia ditopang oleh Harun dan Hur. Apa jadinya kalau Musa dikatakan bertindak sendirian? Dia nggak akan kuat, saudara. Dan bangsa Israel bisa kalah. Yosua mengambil bagiannya sendiri. Yosua nggak berpikir demikian, ya. Oh, Musa enak-enakan di atas bukit, diam aja nggak perang. Aku yang kerja, gitu. Tidak, saudara. Tetapi Yosua dengan tanggung jawabnya mengerjakan apa yang sudah disuruh pemimpinnya. Dan akhirnya mereka berhasil. Saudara, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan ada satu persatuan, ada kasih, ya, banyak hal. Ketika saudara menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara, semuanya bisa berjalan dengan baik, saudara. Walaupun mungkin itu yang bukan saudara harapkan. Bangsa Israel pasti nggak mengharapkan nih, aduh ketemu musuh nih, pengennya malah langsung dapat tanah perjanjian, hidup enak gitu. Ternyata perjalanan kehidupan nggak seperti itu. Yang kita tahu bahwa perjalanan dari keluar dari Mesir ke tanah Kanaan itu sebetulnya bisa ditempuh dalam waktu yang lebih singkat. Tetapi Tuhan memberi pelajaran yang sangat berharga buat bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Kadang kita lebih dulu mengeluh sebelum kita tadi ingin mencapai target. Tetapi banyak keluhan-keluhan sampai akhirnya menghambat kemenangan itu untuk dicapai. Bukan Tuhan akan menyertai kita, Tuhan kan berjanji akan menyertai kita. Kitanya yang harus sadar sepenuhnya bahwa ya Tuhan itu beserta, dan itu butuh iman kepada Tuhan, saudara. Kalau di tengah-tengah proses kehidupan saudara lebih mudah untuk menyerah, gitu, saudara nggak akan bisa memperoleh kemenangan itu. Ya, ini baru awal. Kalau saya bicara tentang kisah perjalanan bangsa Israel, banyak hal, karena akhirnya kan memang angkatan pertama nggak masuk ke tanah Kanaan
karena terlalu banyak keluhan yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Tetapi dalam hal ini, bacaan yang hari ini, kita lihat bahwa kemenangan yang mereka peroleh itu karena penyertaan Tuhan. Dan saat itu iman mereka timbul, yang mau gak mau mereka harus menghadapi musuh. Di saat kita diperhadapkan oleh situasi berat, bagaimana iman kita ini? Munculkah atau malah tenggelam? Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu janji Tuhan, saudara. Jadi semakin banyak kita juga berkoneksi dengan Tuhan dan menyadari bahwa oh ya, Tuhan ini beserta dengan aku. Nggak ada yang melebihi Allah. Kita nggak usah takut, kita nggak usah bimbang. Ketika ketakutan atau kekhawatiran, kebimbangan itu muncul dalam hati kita, kita bisa bukan tepis ya sebetulnya, tapi iman itu yang akhirnya timbul dan meneguhkan kita dan percaya bahwa Allah akan menolong kita. Walaupun saat ini saudara belum melihatnya, karena bangsa Israel saat itu memang diperhadapkan peperangannya sehari penuh ya, karena dari pagi sampai matahari terbenam dikatakan. Tetapi kan 24 jam, anggaplah sekitar enggak 24 jam kali ya, orang berperang bisa setengah mati gitu. Tetapi sampai matahari terbenam, anggap 12 jam. Mereka kan nggak selalu menang, sudah. Ketika Musa turun tangan, ya turun tangannya gitu, mereka terdesak gitu. Mungkin ada yang terluka gitu. Tapi mereka maju terus. Itu yang mengerjakan adalah iman kepada Tuhan. Coba kalau mereka di tengah-tengah peperangan itu mereka menyerah, ya kalah gitu. Ya, tetapi Tuhan menyertai mereka semua. Ada kalanya dalam hidup kita mungkin merasa lelah. Sepertinya kok kuasa Allah nggak bekerja. Kita mungkin mengalami kegagalan dalam usaha, kekalahan di dalam misalnya kita bertanding. Tapi itu hal yang wajar, saudara. Ya, kadang-kadang kita kalau kata Bapak Gembala tidak ada yang diizinkan, tetapi itu proses sebetulnya, proses kehidupan. Ketika saudara mengalami kegagalan, kekalahan, ya. Jangan menyerah. Selama kita percaya bahwa Allah beserta kita pasti akan menang. Ya, tapi kita mungkin harus melewati tadi beberapa proses kehidupan. Demikian juga bangsa Israel. Musa pasti tidak mau kekalahan terjadi. Makanya dia bertekad untuk bisa terus mengangkat tangannya. Dan itu ditopang oleh Harun dan Hur juga. Ya, butuh dukungan. Tadi ya, pemimpin juga butuh dukungan dari jemaat. Kemudian ayat 14-16 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ini adalah pernyataan iman, saudara, bahwa Tuhan sudah membantu peperangan mereka. Kita harus menyadari bahwa jika kita berhasil melakukan segala sesuatu itu karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita bersyukur. Kita menjadi orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Itu melebihi kemenangan apapun, saudara. Ketika saudara diberikan anugerah keselamatan, itu adalah kemenangan sejati. Tapi saudara bisa berkata, oke, aku percaya bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan, tapi ini hidup. Kita perlu duit, kita perlu makan, betul. Tetapi pujian tadi mengatakan bahwa ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Ketika kita meminta, itu ada, saudara. Dan itu kuncinya, saudara. Selain ini ya, memang butuh penyertaan Tuhan dan iman kepada Tuhan. Dan iman kepada Tuhan, kita ngelakuin apa? Oh, ini yang saya tahu nih, Tuhan menyertai kita. Kita beriman, kita percaya sama Tuhan. Terus bagian kita ngapain? Seperti tadi ya, Musa melakukan bagian sendiri, Yosua juga berperang. Yang perlu kita ingat, kita nggak boleh berhenti untuk berdoa. Yang harus kita lakukan berdoa, saudara. Itu aja, bagian kita berdoa. Ya.
Sudahkah doa ini menjadi nafas kehidupan kita, bagian dalam kehidupan kita? Mungkin saudara bisa mengambil waktu di saat teduh, terus ada jam tertentu saudara berdoa, bangun tidur aku berdoa, mau makan aku berdoa gitu. Setiap hari kita dipenuhi dengan doa, itu nafas kehidupan. Tetapi saudara waktu lagi nyetir mobil, saudara juga bisa berdoa. Jadi doa ini harus kita terus naikkan kepada Tuhan, ya. Yeremia 29 ayat 12 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi waktu kita connect sama Tuhan, berseru, datang berdoa kepada Tuhan, Dia dengar, saudara. Dengan kita berdoa aja Tuhan dengar. Tapi nggak cukup sampai di sini, bukan hanya kita, oh doa aja deh, aku lagi kesulitan, doa aja gitu ya. Tidak cukup sampai di sini. Ada hal yang harus mungkin kita kerjakan. Saudara, sebagai manusia, tadi saya katakan di awal bahwa kita ada pencapaian-pencapaian. Tentunya ketika kita berpikir demikian, kita merancangkan sesuatu, betul? Ya. Kalau yang pelajar misalnya, aku mau berhasil dalam sekolah, pasti merencanakan. Oh iya, saya harus rajin belajar, ya. Sekolah juga harus ada buku, gitu. Nggak mungkin kan saudara sekolah, tapi saudara nggak persiapan, nggak beli buku, gitu. Terus ya udahlah sekolah seenaknya aja, saudara nggak akan berhasil. Atau usaha, saudara, oh yang penting berdoa aja, nanti Tuhan pasti buat saya berhasil. Tapi saudara diam aja, itu juga nggak mungkin. Jadi saudara pasti merencanakan sesuatu, ya. Dan manusia biasanya merencanakan ya hanya satu plannya. Karena kita, saya sendiri bukan orang yang misalnya peka mendengar, oh Tuhan nih, yang ini nih yang pasti berhasil. Kita bisa bikin berbagai plan A, plan B. Tetapi ingat saudara, ketika plan A misalnya gagal, saudara jangan menyerah. Masih ada plan B, plan C. Kita nggak tahu ya Tuhan bekerja lewat yang mana nih. Jadi nggak pernah menyerah. Kalau saudara sudah menyerah, begitu plan A yang saudara pasti doakan ya, serahkan itu Tuhan, aku punya rencana seperti ini, gagal, saudara berhenti, saudara nggak akan meraih kemenangan. Saudara akan beralih ke plan B, mungkin plan C, dan mungkin saja di plan berikutnya itu adalah rencana Tuhan, gitu ya. Jadi kita nggak boleh menyerah, berdoa dan bekerja. Jadi bukan dalam arti oh kita nggak bertindak apa-apa, gitu ya. Tetapi yang jelas, lakukanlah dengan iman dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan saudara, ayat ini sering dikaitkan dengan hal permintaan doa. Kita bisa berdoa sendiri, tetapi dikatakan jika 2 orang yang sepakat dikatakan meminta apapun, juga permintaan mereka akan dikabulkan. Tapi lihat kuncinya saudara. Oh kalau begitu, kalau aku pengen sesuatu, saya ajak aja orang, ya misalnya 2 atau 3 orang berdoa dengan saya, pasti Tuhan berikan. Tetapi lihat, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, jadi tetap ada penyertaan Tuhan. Jadi berdoa tuh kita nggak boleh asal-asalan saudara. Sepakat berarti kita sejalan sama Tuhan. Jadi bukan apapun juga. Saudara bisa yang tadi saya bilang ya, punya plan A, plan B, ya doakan sama Tuhan. Tetapi akhirnya yang memutuskan adalah Tuhan. Karena Tuhan tahu memberikan yang terbaik buat kita. Kita nggak boleh ngotot, oh pokoknya plan A ini harus berhasil. Nggak peduli yang lain, pokoknya Tuhan yang penting ini ya yang dikabulkan. Nah, tetapi saudara, justru lewat proses kehidupan ya yang Tuhan izinkan tadi ya terjadi di bangsa Israel, itu akan membuat seseorang menjadi kuat. Ujian yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita semakin kuat dan akhirnya semakin mengerti bahwa apa yang kadang kita rencanakan ya nggak terjadi, tapi akhirnya Tuhan memberikan yang lebih baik kok. Saudara dengar kesaksian Valda lagi hari Kamis kemarin tentang kesaksian dia. Dia cita-cita pengen punya restoran ya, sekarang ada sih restoran gitu ya. Tetapi untuk mencapai itu prosesnya panjang. Dia bilang di akhir kesimpulannya begini, nikmati proses Tuhan. Kadang Tuhan membelokkan jalan kita, ya.
kita punya plan nih, pokoknya aku punya restoran, tetapi itu Valda dikatakan harus melalui proses yang nggak sesuai sama yang dia pikirkan gitu. Orang mau punya restoran, ini malah dia harus ngangkat koper, katanya harus beres-beresin perlengkapan gitu. Tapi dia lakukan semuanya itu dan ada penyertaan Tuhan dan akhirnya bisa tercapai. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita, jangan mudah menyerah. Nah, tadi selain kita berdoa, tetap harus semangat. Semangat ini dibutuhkan, saudara. Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, betul. Tetapi dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang, saudara. Hati-hati kalau saudara sudah tidak bersemangat lagi untuk menghadapi kehidupan ini, itu dapat mengeringkan tulang saudara. Saudara tidak akan bisa berkarya, kreatifnya akan terhambat ketika saudara kehilangan semangat. Jangan pernah kehilangan semangat untuk terus berjuang. Mungkin saudara tadi dikatakan bisa lelah, tetapi pada saat saudara lelah, ingat untuk berdoa kepada Tuhan. Dan juga jangan malu untuk meminta dukungan teman-teman yang dikatakan dapat dipercaya. Musa dikatakan punya pendukung ya, tadi Harun dan Hur yang mendukung dia, menguatkan dia. Ya, enggak protes. Harun sama Hurnya pokoknya dipegangin aja. Tetap Musa kan yang megang tongkat, enggak misalnya si Harunnya sini, saya aja yang pegangin tongkatnya, gantian kamu istirahat, enggak seperti itu. Tetapi Harun dan Hur ini menopang Musa. Demikian juga kita, ketika seorang yang lemah, yang lain menopang gitu ya. Jadi biarlah semangat untuk terus berjuang dalam kehidupan ini ada di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, saudara. Teruslah berkreativitas. Saudara mungkin saat ini, aduh aku mau usaha apa ya, kami juga lagi merencanakan ya. Tetapi semua kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan jalan yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Demikian juga untuk jemaat saat ini. Adakah kesulitan yang sedang saudara alami? Mungkin saudara menganggap kemenangan ini jauh dari kami gitu ya. Tetapi kemenangan itu sudah disediakan Tuhan. Tinggal kita meraihnya. Tetap ingat bahwa Tuhan ini selalu menyertai kita, nggak pernah ninggalin kita. Iman saudara harus terus dibina ya dengan mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Saudara, ketika saudara lemah, misalnya saudara lagi sedih ya, ketika ada seseorang yang ini aja menguatkan saudara, jangan lemah. Ya, aku berdoa untuk kamu, Tuhan menyertai kamu, itu tuh membawa kekuatan buat kita semua. Jadi harus saling mendukung ya. Suami istri harus saling mendukung. Jadi ketika saudara masuk dalam rumah tangga, itu bukan berarti segala sesuatunya enak. Justru itu permulaan perjuangan. Ini yang pengantin baru ya. Itu permulaan perjuangan. Tetapi kalian berdua juga jangan menyerah. Tuhan pasti buka jalan ya, dan memberikan kemenangan. Dan kalau kemenangan itu mau dicapai, tadi ya, kesuksesan buat kita kan tadi ya, orang yang usahanya berhasil gitu. Pasti sih gitu. Tetapi saudara harus ikuti prosesnya. Pasti itu berhasil kalau Tuhan menyertai saudara ya. Tetap Tuhan menyertai saudara. Jangan lepas dari doa dan tetap bersemangat. Karena ketika saudara merencanakan sesuatu dan ada penyertaan Tuhan di dalamnya, tadi sepakat meminta apapun juga, Tuhan pasti kabulkan. Jadi suami istri harus sepakat ya. Kalau satu maunya gini, satu maunya gini, nanti nggak akan ketemu. Harus sepakat, saudara. Ya, harus saling mendukung. Kalau nggak nanti timpang sebelah, kasihan gitu ya. Jadi, mari, saudara. Rahasia kemenangan ini mungkin nanti juga banyak hal yang bisa diungkapkan. Tetapi pagi hari ini saya mau men-sharingkan bahwa doa sangat penting. Ada satu lagi, saudara, sebelum saya tutup. Di GBIS setiap hari Rabu kita mengadakan doa dan puasa ya. Saya selalu motivasi, mungkin saudara udah bosen kalau ngedengar pengumuman, ayo diingetin lagi Rabu doa puasa gitu ya. Udah hafal Ibu Gembala ngingetin doa puasa. Tetapi saya mengingatkan, biarlah kita menjadikan doa puasa itu menjadi sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang rutinitas gitu ya. Saya mah nggak wajib doa puasa, itu mah bagiannya gembala atau bagiannya siapalah. Saya sebetulnya menyarankan agar pelayan Tuhan juga bisa mengikuti doa puasa. Kenapa?
karena ini merupakan satu juga rahasia kemenangan. Ya, kekuatan buat kita bahwa ketika kita melayani, kita nggak mampu dengan, mungkin kita jago gitu, kita maksudnya dalam melayani musik misalnya ya, ataupun punya talenta khusus, tetapi tanpa penyertaan Tuhan tuh nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, doa puasa ini juga penting buat saudara yang mungkin sedang ada dalam pergumulan, tetapi buat saudara pun yang saat ini sedang diberkati, ini juga penting supaya saudara tetap berjalan di dalam otoritas Tuhan. Bukan berarti yang sukses, saya nggak perlu doa puasa, itu mah yang butuh doa aja, enggak, saudara. Ya, tetapi harus ada tadi kerjasama. Musa dan yang lainnya itu berperang nggak makan, saudara. Ya, Musa juga kan nggak mungkin tadi ya waktu saya lapar nih, gitu. Titip dia tongkatnya, saya makan dulu gitu. Atau Harun sama Hurnya ke warteg dulu, Musa dibiarin sendiri gitu. Enggak, saudara. Atau Yosua ya, terus lagi perang ya, terus aku lapar itu, enggak, saudara. Mereka fokus ya terhadap apa yang sedang mereka lakukan ya, puji Tuhan. Jadi melalui hal ini saya juga kembali memotivasi saudara untuk bisa ambil bagian di dalam doa puasa. Itu luar biasa, saudara. Mungkin saudara nggak dapatkan instan doa puasa, atau saudara bisa bilang aku nggak tahan nih, lapar ya. Saudara bisa mulai sebetulnya dengan gini, sarapan ya, misalnya sarapan, terus nggak makan siang doang gitu. Atau saudara nggak kuat, saya nggak kuat, selalu haus gitu ya. Kadang gini ya, kalau saudara misalnya mau minum, asal jangan tiap jam minum aja ya gitu. Misalnya siang aku nggak kuat nih karena harus bekerja gitu, mau minum segelas ya nggak apa-apa gitu sebetulnya gitu untuk belajar. Tapi kan ada yang kuat dari malam sampai malamnya lagi puasa gitu ya. Oke, biarlah Tuhan kasih pengertian lebih lagi buat kita semua. Ingat bahwa ketika kita berdoa, nggak ada yang perkara yang mustahil buat Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini sangat penting penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita dan memberikan kemenangan. Tetapi dari kitanya sendiri harus ada sikap kerjasama dengan Tuhan. Iman kita kepada Tuhan harus terus ditambah. Jangan tinggalkan berdoa, saudara, karena berdoa itu adalah nafas kehidupan. Berdoa itu sangat penting, karena melalui doa-doa kita, kuasa Allah akan terus dikerjakan di dalam kehidupan kita dan memberikan kemenangan buat kita. Tetap semangat menjalani kehidupan ini, saudara. Jangan pernah mundur, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa
Tuhan. Kami tidak mau berhenti sampai di sini. Kami tidak mau kehilangan semangat. Tetapi dalam kehidupan ini Tuhan, biarlah kami selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai kami. Dan iman kami kepada Tuhan itu gak pernah sia-sia. Tuhan sudah memberikan keselamatan buat kami semua. Bahkan janji kemenangan buat kami semua. Tuhan menyertai kami. Tuhan, tolonglah kami melalui proses kehidupan ini. Mungkin tidak mudah, tetapi kami punya Tuhan yang menyertai kami, yang menjanjikan kemenangan buat kami. Dan itu memang bagian kami yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kepercayaan kami kepada Tuhan tidak pernah luntur sedikit pun. Tetapi biarlah setiap rencana-rencana yang mungkin kami rencanakan, Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun juga yang saat ini sedang kami gumulkan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik buat kami semua, menentukan kemenangan buat kami semua. Biar kami ikut akan jalan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih. Berikan kekuatan untuk setiap kami, terutama untuk jemaat-Mu dan setiap yang bergabung di ibadah pagi hari ini. Apapun yang menjadi permasalahan kami, mungkin bukan hanya soal keuangan, mungkin dalam hal sakit penyakit, mungkin dalam usaha, dalam studi, kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan kemenangan buat kami semua. Biar kami tetap fokus kepada Engkau saja Tuhan Yesus, untuk kami bisa meraih kemenangan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan tentunya biar kami tetap setia sampai akhir, sehingga kemenangan yang sejati akan bisa kami peroleh. Kami akan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terus teguhkan iman kami, teguhkan iman kami. Thank you Jesus. Sebentar kami akan juga menjalankan persembahan. Biar kiranya Tuhan yang akan menyucikan, menguduskan setiap apa yang kami beri Tuhan Yesus. Mungkin kecil dibandingkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan, tetapi biarlah kami bisa memberikan dengan sukacita dan tulus. Kami percaya bahwa uang-uang yang mati yang ini Tuhan Yesus bisa memberkati pekerjaan di tempat ini. Bahkan Kau akan memberkati setiap yang memberi dengan berkat yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian. Tepuk tangannya. Yeah.
kita orang yang percaya. Anak cucu kita akan Tuhan pelihara. Dan kehidupan kita akan Tuhan terus menyertai kehidupan kita untuk beroleh kemenangan yang daripadanya. Baik jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Fikir yang ada bersama dengan kita, berdoa dan bersemangat. Tuhan terus menyertai dan tetap terus beriman kepada Dia. Yes, thank you Jesus. Dan kami punya iman di dalam Tuhan. Ada kemenangan demi kemenangan yang akan kami raih sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Sebelum doa berkat, hamba mau berdoa untuk beberapa orang yang sakit pada hari ini. Untuk Bapak Gandhi yang dalam keadaan tidak baik, tetapi kami percaya Tuhan akan menyembuhkannya di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus akan sembuhkan Bapak Gandhi. Dan juga seorang anak yang ada di Jakarta, keluarga kami Tuhan Yesus yang terkena COVID-19. Pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kau akan sembuhkan, Engkau akan lumpuhkan semua virus-virus COVID-19 yang jahat di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan lebih besar yang membuat buat keluarganya. Tuhan jaga supaya tidak tertular dan mereka boleh melihat kebesaran Tuhan akan terjadi buat keluarga ini. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu. Saudara, kita angkat kedua belah tangan kita untuk siap terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.